Haleluya, saudara-saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berada kembali di minggu yang baru di bulan September ini, saudara-saudara. Sekalipun kita di Jakarta masih dalam masa PSBB fase yang kedua, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersungut-sungut tidak merubah apa-apa, saudara-saudara. Tetapi dengan bersuka cita, bersyukur dalam segala hal, akan ada kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati kita, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan berkata supaya kita berakar dan dibangun, terus bertumbuh di dalam Dia. Tetapi juga kemudian disebutkan, biarlah iman kita bertambah teguh. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Saudara-saudara, betapa penting kita bertambah teguh dalam iman, karena tantangan-tantangan terhadap iman kita itu tidak main-main, saudara-saudara. Tidak main-main. Kalau zaman sekarang ini ada begitu banyak tantangan iman terhadap orang percaya. Ada orang yang kemudian menawarkan penglaris kepada dagangan kita, supaya katanya kalau pakai penglaris dagangan kita makin laku. Ada orang yang menawarkan susuk kepada pria ataupun wanita, katanya supaya lebih cantik kelihatan, lebih ganteng kelihatan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Bahkan di dalam iman Kristen ada banyak aniaya, tantangan untuk supaya mundur, menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Kemarin saya barusan dikirimi video tentang sebuah gereja kita yang ada di daerah Jawa Barat, yang didemo, didatangi oleh banyak orang, meminta supaya tempat ibadah mereka itu, mereka tidak boleh lagi ibadah di situ. Saudara-saudara, hal-hal seperti ini, untuk menyikapi hal-hal seperti ini perlu iman yang teguh. Kalau iman kita tidak teguh, saudara-saudara, akan begitu mudah kita terbawa arus, mengikuti zaman, mengikuti duniawi. Ketika kita merasa dagangan kita kurang laris, sementara dagangan tetangga begitu laris kelihatan, kita mau saja menerima penglaris. Ketika kita merasa umur makin bertambah, tetapi jodoh belum menghampiri, kita mungkin pakai susuk dan lain sebagainya. Saudara-saudara, betapa penting kita bertambah teguh di dalam iman. Sangat penting kita bertambah teguh di dalam iman. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa? Kalau kita melihat di dalam kisah dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, kisah tentang 3 pemuda Yahudi yang karena iri hati dari orang-orang Kasdim, orang-orang Babel terhadap mereka, mereka dijebak dengan kepercayaan mereka. Mereka dijebak terhadap iman mereka kepada Tuhan. Di hadapan mereka telah ada dapur api. Raja memberikan tawaran terakhir kepada mereka. Kalau kamu mendengar bunyi-bunyian, sangkakala dan lain sebagainya, kalau kamu menyembah kepadaku, maka kamu akan selamat. Tetapi jikalau kamu tidak menyembah kepadaku, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, dewa mana yang akan melepaskan kamu dari tanganku? Tapi apa jawaban Sadrak?
Mesak dan Abednego. Daniel pasal 3 ayat 17 berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Saudara-saudara, ini satu bentuk pernyataan yang penuh kerendahan hati, tetapi penuh dengan iman. Dia berkata, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, jika Allah kami itu yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Ayat 18 kemudian, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, luar biasa. Dalam arti sederhana, Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, kalau Tuhan tolong kami, puji Tuhan. Tapi kalau seandainya Tuhan juga tidak tolong, kami tidak akan mau beralih kepada hal yang lain. Kami akan tetap setia menyembah kepada Tuhan. Saudara, betapa penting kita untuk meneguhkan hati, meneguhkan iman kita. Jangan mudah tergoyahkan oleh bujuk rayu apapun juga, saudara-saudara. Sekali lagi, jangan mudah tergoyahkan oleh bujuk rayu apapun juga. Beberapa hari yang lalu saya sebutkan ada 3 ta juga yang seringkali menjadi alat iblis untuk menggoyahkan iman orang percaya. Tahta, harta, dan ada teman saya koreksi, bukan wanita katanya, tapi cinta. Tahta, harta, dan cinta. Kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Kitab Nabi Yesaya berkata, saudara-saudara, Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, kitab Nabi Yesaya pasal 26 ini adalah merupakan rangkaian nubuatan pada akhir zaman. Kita lihat pada pasal 24, di situ disebutkan nubuat tentang akhir zaman. Nah, ini adalah merupakan rangkaian dari nubuatan akhir zaman. Yesaya pasal 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Haleluya, saudara-saudara. Kalau kita teguh dalam iman, Tuhan menjaga kita dengan damai sejahtera. Haleluya. Sekali lagi, dalam kitab Yakobus, kita melihat Yakobus pasal yang kelima, saudara-saudara. Yakobus pasal yang kelima, firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di sini Yakobus menggambarkan seperti seorang petani yang sabar. Dia menanggung panas, dia menanggung hujan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dia sabar dan meneguhkan hati. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong kita. Sedetik pun Tuhan tidak akan lalai menolong kita. Tetapi biarlah kita meneguhkan hati. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan mujizat kemuliaan Allah akan kita nikmati dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita.